Saiful Jamil tak terima tuduhan Dewi Persik. Mantan istrinya itu telah menuduh dirinya melakukan penyimpangan seksual saat masih hidup sebagai pasangan. Bongkar aib jadi makanan sehari-hari, uang disajikan keduanya lewat akun media sosial pribadi. Saiful Jamil mempertanyakan komentar DP yang terkesan menuduhnya hingga tak pelak menghancurkan karir karena dianggap merugikan. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemilik tempat, terima kasih sudah diberikan tempat untuk kami. Saya King Saiful Jamil dan pengacara saya Bang Raja. Ya, hari ini sengaja saya undang teman-teman ya, untuk memberi kabar ya, tentang hari-hari terakhir ini yang terjadi di sosial media, gitu kan. Jadi ini ujungnya mau sampai mana, dan juga tetap di sini saya kepengen keadilan ya, karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia, kita udah bukan ngomongin masalah mantan atau bukan mantan ya. Jadi kalau udah yang namanya hal fitnah ya, bohong, penyampaian bohong, berita yang tidak benar ya, saya di sini mengatasnamakan rakyat, sebagai warga negara yang minta keadilan ya, yang harga diri saya ya, memang harga diri saya jelek ya kan, saya banyak kekurangan ya, bahkan saya rasa dosa saya jauh lebih banyak daripada saudara kalian, tapi perlu diketahui bahwa saya sudah menebus itu semua ya, beberapa tahun yang lalu atas kesalahan saya lakukan. Sama seperti yang lain, saya ingin berubah ya kan, tapi tentu saja yang namanya kehidupan kan kadang-kadang ada aja ujian keimanan gitu. Saya juga tidak bisa menerka diri saya akan kemana, tapi saya tetap ingin berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ini yang saya butuhkan dari teman-teman semua. Bukan saya dijatuhkan, bukan saya dihinakan ya. Boleh saya dihina nggak apa-apa, tapi saya satu, jangan fitnah saya. Kalian mau menghina saya nggak apa-apa, orang miskin, udah nggak laku atau nggak apa-apa, saya terima. Memang kenyataannya begitu. Tapi satu yang saya minta, saya nggak terima difitnah. Saya nggak mau masa lalu saya difitnah, terutama masalah rumah tangga saya dengan mengenai saya yang pertama. Ya. Oleh karena itu, saya konsultasi dengan abang saya, Bang Raja. Beliau sudah memantau, beliau sudah melihat ya, kejadian-kejadian kemarin gitu. Ya, semoga akan ada sesuatu yang disampaikan oleh Bang Raja. Silakan Bang Raja. Oke, terima kasih Bang Ipul ya. Siapa? King ya, King Ipul ya. Ya, sekarang nama saya sudah ganti. King Saiful Jamil sudah resmi, sudah ada dokumen negara, sudah berganti. Saya kemarin alhamdulillah tanggal 27 kemarin sudah mendapatkan dokumen pergantian nama resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi nama saya sudah King Saiful Jamil, pakai P, KINGSAIPULJAMIL. Terima kasih banyak. Silakan. Hampir mirip-mirip dengan kita ya. Ya, saya King Bang Raja. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman media semuanya. Saya menyampaikan pertama mendapatkan kuasa dari King Saiful Jamil. Sebelumnya saya tunjukkan dulu kuasanya ya, pertanggal 24 Juli. Kuasa ini nanti kami gunakan untuk laporan ya. Laporan nanti kita ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan kami buat langkah-langkah dipastikan kita akan menyampaikan surat somasi atau klarifikasi lah kepada saudari Dewi Persik. Maksud dari tujuan yang nanti kami akan sampaikan di dalam somasi tersebut seperti itu. Kira-kira ada lagi yang memang ingin ditanyakan? Terkait apa sih Bang? Ini somasinya? Terkait kalau saya lihat memang terkait masalah mengupload ya atau share di sosial media
ada beberapa ya, mungkin nanti Dewi Persik akan lihat sendiri di dalam somasinya, nanti kita akan sampaikan juga somasi itu dengan gambarnya juga seperti itu. Apa itu bang? Nah, mungkin nantilah ya kan, karena ada babak selanjutnya kita ya kan, seperti itu. Nggak ada omongan atau Video. tweetan apa? Video. Iya. Video Apa terkait? ya, apa? terkait lah masa-masa yang 2016 lah seperti itu ya. Bang, berarti ada terkait pernyataan DP yang menyebut atau menuding Bang Ipul Anu gitu. Apakah itu statementnya seperti itu, Bang? Ya, kita lihat aja nanti seperti itu ya. Artinya kita tidak mau mendahulukan ya. Artinya kita tetap akan menyampaikan ke Dewi Persik ya terkait masalah yang tadi disampaikan tadi seperti itu. Abang, ini kan somasinya terbuka ya, artinya Iya. dibicara kepada publik. Apa sih yang diminta sama Bang Ipul kepada KDP melalui somasi ini gitu? Oke, Atau apa gitu? video kalau memang dilihat 2016 pada saat di pemeriksaan ya, Bang Ipul, Ya, BAP. BAP-nya ya kan. Di kepolisian. Kepolisian ya kan. Itu yang memang harus kita akan klarifikasi lah ya kepada Mbak Dewi Persik ya, itu maksudnya apa sih ya kan, seperti itu. Hanya bertanya kah atau minta feedback atau minta Apa yang diinginkan, Bang? Iya, lewat somasi ini gitu. Sama untuk King Saipul juga akan bertanya apa sih maksudnya, kita tanyakan nanti kali ya kan, seperti itu. Kita juga tidak mau ya kan, sebagai warga negara ataupun masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa saja kan, kita tanyakan kepada Mbak Dewi apa sih maksudnya dari video Yang itu. waktunya berapa lama? Kita buat nanti, nggak usah lama-lama lah, orang melakukannya juga Mbak Dewi itu dengan spontanitas, bukan spontanitas, menyampaikan dengan sadar kok ya. Nah, mungkin 3 hari. Oke, Bang, berarti jawaban yang diinginkan apakah jawaban melalui somasi juga kah? Atau melalui jawaban video terbuka atau seperti apa? Nanti isi daripada surat kami itu adalah somasi dan klarifikasi. Iya, maksud saya jawaban dari Dewi Persik itu akankah bari surat lagi atau secara terbuka? Karena kan ini abang somasinya terbuka gitu kan? Oke, nanti kita tertulis ada. Kita tertulis nanti. Nah, kita akan tertulis, kita antar nanti ke rumahnya seperti itu. Bang Ipul, sedikit mungkin kisruh akhirnya ada perselisihan ini awalnya apa sih Bang, mungkin halayak penuntut Iya sih, sebenarnya ya. Jadi saya kasih sedikit aja ya. Permulaannya ini di tahun 2023 ini dia masih menceritakan kepada masyarakat media sosial yang disebut dengan netizen tentang cerita-cerita kami yang dahulu kala, yang sudah lewat, yang sudah terkubur, gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah lupa, ya kan, masa-masa bahagia itu. Jadi dia menceritakan seolah-olah pada waktu kami berumah tangga berdua ini banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi terhadap saya sebagai mantan suaminya, karena dia sempat menyebutkan mantan suaminya KDRT, mantan suaminya hombreng, mantan suaminya ketahuan lagi begituan sama laki. Merasa saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya, pada saat itu terjadi, karena memang pada saat itu terjadi, pada saat itu percayaan kami terjadi bukan karena itu, karena pure KDRT yang dilakukan oleh Dewi Persik terhadap saya. Ini sebenarnya KDRT ini saya tutup, nggak mau saya buka ke publik. Tadi saya tutup rapat, ya kan? Kenapa saya buka ke publik? Karena dia menuduh terlebih dahulu saya KDRT. Bukti semua sudah ada, ya kan? Dia sempat mengklarifikasi lagi, dia bilang kata baku hantam. Padahal baku hantam juga tidak. Itu bentuk perlawanan saya. Saking bertahun-tahunnya saya merasakan KDRT, saya tidak pernah ngelawan. Saya diam. Akhirnya saya nggak kuat. Tahun ketiga, akhirnya saya melawan. Akhirnya terjadi baku hantam sekali. Itu pun kami sudah selesai. Dan juga perceraian kami tidak ada penyimpangan seksual. Tidak ada.
teman-teman boleh, biar omongan saya ini akurat, kalian cek ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Jakarta Utara di Semper. Dicek perceraiannya karena apa. Semua dikarenakan pihak perempuan. Jadi saya laki-laki yang sebagai korban. Ya, jadi si Mbak DP ini membongkar-bongkar. Di 2003 ini membongkar-bongkar. Saya nggak tahu alasannya membongkar-bongkar itu untuk apa, saya bingung. Padahal saya selama ini udah nggak pernah lagi nyenggol-nyenggol nama dia. Dia selalu nyenggol-nyenggol nama saya. Yang ibarat katanya disebutnya sebagai pansos. Kalau zaman sekarang tuh sebutnya pansos, ya kan? Kalau dia nggak nyenggol nama saya ngapain saya tersinggung? Makanya karena saya nggak merasa apa yang dituduhkan oleh dia, saya melawan. Dulu saya sempat diam. Sempat pun saya juga japri dia. Tapi kenapa nggak digubris japrinya? Gitu loh. Jadi saya minta keadilan saya. Saya yakin bahwa kepolisian Republik Indonesia ini, ya kan, mereka akan menindak tegas siapa-siapa yang merugikan sesama warganya. Saya yakin kepolisian Republik Indonesia tidak tebang pilih. Siapa yang salah wajib mempertanggungjawabkan. Seperti kejadian saya tahun 2016. Saya merasa salah. Tanpa diminta, saya harus mengakui dan saya harus bertanggung jawab. Saya ingin seperti itu. Siapa yang benar-benar di muka umum melakukan tindak pidana yang merugikan nama orang, memfitnah orang, ya kan, diminta atau tidak diminta wajib bertanggung jawab. Makanya saya ingin menegaskan bahwa hormatilah orang lain. Saya ini udah orang lain. Saya udah bukan suami Anda. Ingat, kita putus suami istri dari 2008. Ya, jadi jangan menyamakan seolah-olah kejadian 2005 sama 2016 itu waktu kita rumah tangga sama, tidak. Namanya manusia. Imannya naik turun. Apalagi waktu itu saya pernah menikah 2 kali. Saya sendiri, godaan setan kanan kiri. Kalau waktu saya jadi suaminya dia kan terjaga. Ya kan? Ada istri. Ya kan? Jadi jangan menyamakan. Jadi wanita ini seolah-olah ambil aji mumpung gitu loh. Menyamakan seolah-olah pada waktu rumah tangga dengan kejadian 2016 itu disama-samain. Tidak bisa. Kecuali kejadiannya di tahun yang sama. Mungkin bisa masuk akal. Ini sudah berbelasan tahun. Jadi kisruh ini terjadi karena statement dia di media sosial yang sudah menghina saya, yang sudah menjelek-jelekan saya. Kalau memang saya melakukan hal seperti itu, dijelek-jelekin nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diungkit-ungkit? Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya. Saya udah ngapain lagi? Diomongin, mending ngomongin yang enak-enak. Jadi saya di sini minta pertanggungjawaban orang tersebut, ya. Saya minta keadilan saya, karena dulu saya juga diadili. Orang lain minta saya diadili, ya kan? Karena kesalahan saya siap. Dan saya kepengen juga orang ini harus benar-benar kita adili. Karena sudah dengan sengaja, dengan sadar, terus menerus, bukan sekali 2 kali, terus menerus dia menjelek-jelekan saya. Kalau memang itu terjadi saya terima. Tapi kalau bisa, kalau memang benar terjadi ditutup. Tapi ini kenyataannya. Yang tidak pernah terjadi dia ungkap. Dia bikin cerita bohong. Makanya saya dengan sangat mohon kepada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri kita, Bapak Sulistyo Sigit, saya minta tolong, saya minta keadilan. Ya, saya yakin di Indonesia ini tidak akan tebang pilih. Mau rakyat jelata, mau artis, mau siapapun, kalau dia salah, saya minta keadilan. Ditindak dengan setegas-tegasnya. Makanya melalui pengacara saya, Bapak Raja, artinya di sini saya ngambil tegas. Saya sudah orang lain. Tolong hormati saya dan hormati yang lain juga. Ya, kita ini hidup berdampingan. Kita ini berhidup, rakyat Indonesia itu senang yang namanya apa? Kebersamaan.
tidak saling caci mencaci, ya kan? Saya nggak mau ada tontonan ini lagi. Semoga nanti ini adalah saya korban terakhir, ya, dari mulut seseorang yang jahat, yang sudah berani mencaci maki manusia tanpa ada data. Artinya sebuah fitnahan. Saya minta manusia ini ditindak. Saya sangat mohon minta ditindak. Gak peduli laki-laki perempuan. Kalau dia wajib ditindak, dia sudah melakukan kerugian kepada orang lain, sudah ngejelek-jelekin orang lain, memfitnah orang lain, saya minta manusia ini ditindak supaya mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan maaf dari Persib. Udah, pokoknya saya mohon maaf, saya nggak mau ngomong lagi. Sudah diwakili sama pengacara, itu aja. Terima kasih. Saya minta dihormati sama teman-teman media. Ya, terima kasih mungkin banyak. dari case ini ada unsur pidananya yang di statement dari Mbak Dewi sendiri. Semoga sih harapan dari kami sebagai tim hukum bisa Dewi Persik itu menyadari atas hal yang diperbuat. Kalaupun tidak, ya kita akan dorong ke laporan polisi. Masuk pasal berapa bang? Jelas kalau pencemaran nama baik ya tidak luput dari 310, 311 dan undang-undang ITE kan gitu yang kuatnya seperti itu. Ancamannya mungkin? Ya ancaman 6 tahun lah ya. Bang itu apakah tuh KDP di penjara? Jangan lah kalau bisa ya kan. Enggak. Saya maksudnya gini, nggak peduli laki-laki perempuan, ini buat pembelajaran. Jangan kita lihat saudara atau bukan. Waktu dia ngejelekin saya, dia nggak memandang saya sebagai mantan suaminya. Kenapa bisa begitu? Harusnya dipikirkan. Dia aja tega mencemarkan nama saya. Salahkah saya juga tegas? Bang Ipul, kemarin Bang Ipul sempat berkomentar atau berstatement bahwa DP itu hypersex Bang Ipul. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya tidak salah wawancara kemarin. Bisa dijelaskan seperti apa? Sama KDRT itu juga. Apakah nyambung seperti itu? Jadi udah, pokoknya insya Allah apa yang saya statement kemarin-kemarin insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya di sini tidak mau mengulangi lagi. Nah, sekarang kita lebih fokus ke masalah hukumnya aja. Insya Allah apa yang saya statementkan, yang saya omongin, yang saya jelaskan ke teman-teman yang ada di warga media sosial, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Iya Bang, karena kan takutnya ini bisa menjadi bumerang buat Bang Ipul ya. Ini saya garis bawahi bahwa Bang Ipul berstatement DP hypersex ya kan, akhirnya mengakibatkan KDRT ketika dia tidak puas. Tidak, saya tidak bilang hypersex. Saya tidak bilang hypersex. Ya, saya jadi gini, ada satu statement yang saya mohon maaf ya. Yang namanya artinya gini loh, hypersex itu menunjukkan bahwa kami itu normal. Paham? Berarti kategori hypersex di sini disebut normal. Normal ya? dong. Karena dia bukan seks yang berlebih ya. Karena dia menuduh saya tidak normal. Ya kan? Pasangan suami istri normal dong. Ya enggak? Mau bagaimana ya kan? Ya enggak? Untuk menunjukkan yang selama ini dia tuduhkan kepada saya. Silakan teman-teman cari ada 2 konten yang di situ benar-benar menyudutkan saya, bahwa saya tuh manusia yang nggak normal, ya, konten dia pribadi sama kontennya Ruben. Dia waktu masih sama Angga, ya kan, dia menceritakan suami pertama, ya gimana mau punya anak, suami pertama ya seluruh Indonesia tahu. Maksud dari kata-kata ini apa? Makanya saya jelaskan, kami ini sama seperti suami istri yang lainnya. Di situ saya dituntut, sama juga dia menuntut saya, tolong deh, ya kan? Jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi seluruh warga Indonesia, jadi bahasa itu wajib dicerna. Mana yang sifatnya mengurusi pribadi, mana yang namanya sifatnya adalah nasihat. Salahkah saya memberikan nasihat kepada orang lain, apalagi kepada orang yang saya kenal? Salah nggak? Saya tanya teman-teman wartawan, salah nggak?
apalagi teman kita dalam keadaan salah. Di situ saya ngomong, itu pun saya nggak pakai medsos saya didatangin media. Ini awal ya Bang? Nggak awalnya yang itu saya bilang dia selalu bikin konten. Kalau seandainya ditanya sama netizen, tentang kok nggak punya anak sih? Apa jangan-jangan sempet kan dia dituduhkan katanya dia nggak bisa punya anak, ya kan? Saya bilang jawabannya gampang kok. Bilang aja tanya sama Bang Saiful Jamil. Karena cuma di pernikahan saya aja yang terbuka. Bahkan dia sempat mengaku tidak pernah disentuh sama saya. Sedangkan dia pernah hamil 2 kali, ya kan? Makanya akhirnya saya di sini hanya menjawab terhadap fitnahan-fitnahan dia yang sudah dia sebarluaskan di media sosial. Ini memang udah mencemarkan nama baik saya karena apa? Selama berumah tangga itu tidak ada yang seperti itu. Gitu loh. Jadi kenapa saya bercerita? Ya kan? Supaya meyakini bahwa apa yang dituduhkan Mbak DP ini semuanya salah. Makanya saya sangkal. Kalau benar ya saya akui. Kalau memang saya nggak bisa bangun pada saat itu saya akui. Iya memang saya nggak bisa bangun. Tapi di sini saya bangunnya lebih bangun. Ya kan? Bahkan saya juga bisa melayani dia kapan dia mau. Kenapa saya cerita begitu? Ya kan? Untuk bercerita sebenar-benarnya. Karena penonton ini ada yang mampu dipengaruhi dan ada yang tidak dipengaruhi. Makanya dia tuduh saya apa, saya jawab, saya membalasnya dengan hal yang masuk akal. Dengan sesuai dengan pertanyaan. Seperti itu. Bang, saya dapat bocoran Bang, ketika Abang rumah tangga itu sama Mbak DP, memang terjadi sedikit, sorry ya, saya disebutkan ada penyimpangan sosial, harus penyimpangan seksual, harus ada seks trisam gitu seperti itu gimana? Aduh, ini lagi nih. Ya, ini kan makanya saya mau koordinasi. Itu bohong. Tuh, makanya serem kan berita yang beredar, makanya gini. Jadi apa yang saya jelaskan di sini, insya Allah itulah yang terjadi pada satu rumah tangga kami dulu. Ingat ya, rumah tangga kami tahun 2005 sampai berakhir 2008. Tapi kenapa dia cerita buruk-buruknya di 2023? 2022 dimulai dari 2022 kalau nggak salah deh, begitu saya bebas dari Lapas Cipinang gitu kan. Kenapa dia menjelek-jelekan yang bukan terjadi? Itu kan jatuhnya fitnah, gitu kan? Padahal saya udah kasih tahu melalui WA ke dia. Terus tiba-tiba dia dengan sombongnya, ya, dia seolah-olah kayak apa ya? Kayak bercerita seolah-olah itu benar. Itu yang saya heran, kok berani sekali nih si Mbak DP ini ngomong seperti seolah-olah benar gitu. Padahal tidak nyata yang dibilang KDRT. Ternyata yang KDRT siapa? Dibilang katanya dia melihat saya. Ya, pokok dia sih nggak nyebut nama. Mungkin dia cari aman. Tapi kan nggak boleh. Mau cari aman, nggak cari aman, tetap media sosial adalah untuk hal yang baik-baik. Bukan untuk menebar fitnah, bukan untuk menebar keributan, bukan untuk ngejelekin saya, ngejelekin orang lain. Bukan itu tujuan media sosial ini. Ya kan? Untuk kita bisa mengenal orang jauh lebih luas. Janganlah dimanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang negatif. Untuk kedengkian hati seseorang. Ya kan? Pakailah dengan arif dan bijaksana. Makanya akhirnya akibatnya begini. Makanya saya merasa warga negara, saya punya pengacara, saya punya kepolisian, ya kan? Saya minta orang yang seperti ini tolong ditindak tegas supaya di kemudian hari tidak ada lagi yang seperti dia. Takutnya apa? Dicontoh sama yang lain. Betul gak? Pak Ibu, berarti fitnahan itu ada yang merasa memang dirugikan itu bisa sebutin gak dalam nama saya. Otomatis nama tercoreng, pengaruh terhadap klien. Jangan pakai Ipul KDRT. Jangan pakai Ipul penyimpangan seksual gitu kan. Jadi 2016 itu berbeda dengan di 2005. Tidak ada yang dia ceritakan yang mirip
Bener-bener tuh dibuang, dibelokin semua tuh cerita tahun 2005 itu, keromantisan kita. Gitu loh. Bahkan dia mengaku bercerai sama saya di kontennya dia, P2 kali. Itu bukan gara-gara KDRT. Dibilang katanya saya tidak bisa melayani. Inti dari konten itu. Artinya udah jauh banget, udah fitnahan banget gitu. Saya harap, ini cukup saya terakhir yang difitnah. Walaupun saya tahu selain saya ada juga beberapa orang yang difitnah sama dia. Ya, semoga nanti setelah orang ini ditindak tegas, dia tidak akan pernah berani lagi melakukan hal yang sama. Bang tuh izin tanya soal Bang itu yang bilang settingan supaya Bang tuh bisa balik lagi ke TV. Nggak apa-apa. Misalkan dibilang saya balik lagi ke TV, alhamdulillah. Nggak balik pun nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan difitnah itu. Tapi ini upaya Bang tuh masih ada settingan kayak gitu. Kalau dituduh sebagai upaya sih enggak juga. Makanya saya bilang, tiba-tiba nanti dari seperti ini kita nggak tahu Allah angkat saya, derajat saya masuk ke TV, nanti saya bilang enggak, nanti bilang munafik. Ya kan, saya nggak mau begitu Mbak. Karena memang tujuan hal ini aja, saya ingin membersihkan nama saya. Karena apa? Dimulai dari pihak perempuan terlebih dahulu. Kecuali nggak ada tedeng angin, ya, saya melakukan hal-hal yang begini. Ini buat saya, ya Allah, sebegitu konyolkah hidup saya? Saya bilang, Mbak, saya masuk TV alhamdulillah, nggak masuk TV nggak apa-apa. Rezeki yang masuk ke saya syukuri, saya nikmati. Yang penting satu, jangan fitnah saya. Apa dibilang ada mau balik lagi sama KDP? Enggak, insya Allah enggak. Saya selalu udah bilang, bukan munafik ya. Ya, saya bilang, saya udah nggak sanggup Mbak. Nggak, saya bilang tadi, karena saya mengalami kekerasan itu. Saya trauma. Kalau soal cantik, siapa yang nggak mengakui kecantikan dia? Tapi saya tidak butuh istri cantik, tapi keras. Kelakuannya kasar terhadap suami. Dari sempat posting foto DP mukanya lebam, ada tudingan bahwa itu di KDRT sama Bang itu. Kan saya bilang, dia pandai memutarbalikkan fakta. Jadi kejadian sebenarnya gimana? Sebenarnya gini kan saya bilang, saya selama berumah tangga sama dia, itu saya di KDRT terus sampai 3 tahun. Bayangkan Mbak, dipukulin tiap hari, setiap saya salah. Teman-teman pernah nggak ngelihat seperti ibu tiri yang kejam? Karena apa? Ibu tiri nggak semuanya kejam. Ibu tiri kejam kalau mukulin anak kayak gimana? Itulah saya pada saat itu. Disaksikan kakak saya, disaksikan kakaknya dia, keluarga. Cuma saya diem, karena saya menjaga nama baik dia. Nah, karena dia menuduh saya KDRT, itulah akhirnya saya speak up. Gitu loh, dia menuduh saya KDRT, itulah saya speak up. Saya ini loh korbannya. Silakan dicek di pengadilan agama. Persoalan Bang Saiful itu cerai sama Dewi Persik gara-gara apa? Ada nggak Saiful Jamil KDRT terhadap istrinya? Ini terbalik. Iya. Setiap marah saya dicakar. Baju saya robek tiap hari. Harus saya buka. Biar dia kemudian hari nggak ada kesempatan lagi untuk memfitnah saya lagi. Ya, habis saya ditampol. Muka saya ditendang. Ada saksinya. Udah saya bongkar-bongkaran aja di sini. Capek saya difitnah terus. Saya kayak bukan suami, Mbak. Saya tuh kayak maling gitu loh. Makanya saya nggak tahan. Akhirnya saya saking nggak kuatnya. 3 tahun berumah tangga saya ngelawan, Mbak. Itu dia. Memar itu karena akibat perlawanan saya yang selama ini ditindas sama seorang istri. Memang dia terlihat dari luar tuh baik, lembut. Tapi kalau udah marah, lebih dari wanita normal yang marah. Dan itu sudah disaksikan oleh hakim yang mulia, pengadilan agama. Kenapa tahun ini dia onar lagi? Ya, tahun ini dia onar lagi, tahun ini dia senggol-senggol lagi. Kalau nyenggolnya dengan hal yang benar nggak apa-apa. Ini dia senggolnya seolah-olah dia yang tertindas, padahal terbalik, saya sebagai suami pada waktu itu tertindas. Pada saat itu keluarga ada nggak mungkin King ngomong ke keluarga? Ngomong, keluarga semua mendamaikan. Makanya sempat ada pertama talak sirih. Talak sirih artinya apa? Talak yang tidak secara resmi oleh agama. Kalian pasti nyimpen dong dokumennya dong.
Nah, yang baru kedua baru talak resmi negara. Itu saya masih diperlakukan lagi seperti itu. Sorry, saya bukan buka aib. Ini artinya untuk menjelaskan tudingan-tudingan. Seperti yang Mbak bilang, itu kenapa matanya merah. Itu dia, akibat saking gak kuatnya saya dihajar terus. Setiap saat saya, menurut pandangan dia saya salah, harus nggak pakai mulut, udah langsung pakai tangan, pakai kaki yang ada di situ dilemparin ke muka saya. Saya tutup. Salahnya dia apa? Gara-gara dia bilang saya KDRT sih, jadi saya bongkar di sini. Insya Allah omongan saya bisa dipertanggungjawabkan, Insya Allah. Dengan yang statement DP bilang memergoki Bang Ipul, tapi dia tidak menyebutkan nama, seolah-olah jadi pemikiran itu ke Bang Ipul. Nah, itu bisa ceritain sampai itu dia pernah sempat juga membeberkan ke medsos ya. Ini artinya sudah udah publik tahu ya. Ya kecuali kalau masih bisik-bisik tetangga ya kan. Ini udah medsos. Cerita yang dia bilang katanya dia memergoki ada laki-lakinya dia katanya. Dia nggak nyebut suami atau apa, laki-lakinya memergoki. Sekarang saya tanya, di pengadilan agama ada nggak keterangannya? Kan dia sedang bercerita katanya dia memergoki, tapi saya nggak tahu. Makanya saya bingung nih. Karena saya menghadapi manusia yang model kayak begini nih, saya harus punya trik juga gitu loh, ya kan? Jadi dia seolah-olah mencerita itu adalah saya, tapi saya jelaskan di sini itu bukan saya. Saya tidak tahu dia itu sedang cerita siapa. Saya nggak tahu dia sedang cerita tentang siapa, saya tidak tahu. Gitu, tapi netizen menangkapnya itu adalah saya. Saya jelaskan di sini melalui media teman-teman sekarang, itu bukan saya. Insya Allah bisa dibuktikan. Saya berani sumpah Al-Quran. Apa yang dia tuduhkan seperti itu kan. Kalau memang hal itu terjadi pada saat waktu berumah tangga, pasti catatan di pengadilan agama akan ada yang namanya penyimpangan. Ya kan? Gak mungkin yang namanya dokumen ngebohong-bohong. Insya Allah ya kan, yang namanya catatan perceraian kan harus benar-benar jelas apa yang terjadi, yang salah dari pihak laki atau perempuan. Itulah makanya karena berita-berita yang meliar seperti itu dari mulutnya narasumber, makanya saya merasa dirugikan. Saya percayakan kepada Bang Raja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu penjelasan saya.